Tuhan, buat kami mengerti apa yang ada dalam hati Tuhan. Tolong kami pada siang hari ini bukan hanya membicarakan tentang misi. Lebih dari itu, tolong kami untuk menangkap apa yang ada dalam hati Tuhan. Buka pikiran kami dan buka hati kami ya Tuhan. Kami memohon hikmat dan kuasa dari tempat yang maha tinggi, menaungi kami semua dan menyatakan kepada kami hal-hal yang Tuhan mau bicarakan dengan kami secara pribadi. Melalui firman yang akan kami pikirkan dan renungkan dan terima bersama-sama di dalam webinar ini. Permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, di tempat kami masing-masing. Dan melalui hidup kami, Tuhan mampukan kami untuk membawa kemuliaan-Mu kepada bangsa-bangsa, sebagaimana yang Tuhan rindukan. Berkata-katalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan mulai share screen, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan belajar mengenai dasar Alkitab bagi misi sedunia. Pertanyaan di awal sesi ini adalah, bagian manakah, kalau kita hari ini belajar tentang kesaksian Alkitab, tentang misi dunia, bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Saya beberapa kali menanyakan pertanyaan ini dalam beberapa pengajaran tentang misi. Biasanya ada beberapa ayat-ayat favorit, ya, misalnya Matius pasal 28, kemudian ada Kejadian pasal 12, kemudian ada banyak bagian-bagian Alkitab yang lainnya, Kisah Rasul 1 ayat 8 dan sebagainya. Kemudian setelah saya tanya apalagi begitu ya, terus makin lama makin pelan jawabannya. Waduh, ini tambah. Pernah dalam satu acara waktu itu sampai 11 dan habis itu sudah berhenti, sudah tidak bisa tambah lagi. Yang paling sering sekitar 7 atau 8 masih bisa disebutkan. Sesudah itu tiba-tiba sunyi senyap begitu ya. Bagian mana lagi ya dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Kemudian tiba-tiba ada kesadaran, iya, kayaknya tidak terlalu banyak Alkitab berbicara tentang misi begitu ya. Kesadaran yang muncul ketika pertanyaan ini mencoba dicarikan jawabannya, mencoba mengingat-ingat dari dalam pikiran kita khotbah-khotbah yang pernah kita dengarkan, bagian Alkitab yang pernah kita baca. Kemudian kita hanya ketemu beberapa saja ya. 11, 12 mungkin itu udah maksimal begitu ya di dalam kebanyakan konteks. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita terbiasa memandang Alkitab itu sebagai 66 buku yang terpisah ya. Masing-masing berdiri sendiri, masing-masing punya pesan dan tema yang berbeda-beda. Matius beda tentu saja dengan Maleaki, beda lagi dengan Mazmur, apalagi Wahyu begitu ya. Kita ketemu dengan satu perpustakaan kecil yang kita sebut Alkitab, ada 66 buku, 39 PL, 27 PB, dan itulah perpustakaan Alkitab kita yang masing-masing berdiri sendiri dengan tema yang berbeda-beda. Itu pandangan kebanyakan orang. Nah, di dalam sekian banyak ayat-ayatnya itu, ada sekitar 33.000 ayat di dalam seluruh Alkitab PLPB kita. Dan misi merupakan sebagian kecil saja dari sekian banyak ayat Alkitab. Betul nggak, Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini pandangan populer yang ada dalam pikiran banyak orang. Dan setelah dicari-cari memang tidak terlalu banyak. Kemudian, oh iya, kalau begitu di antara 33.000 ini hanya sebagian kecil saja ayat Alkitab. Dan kalau itu sebagian kecil saja, maka bukankah akan proporsional kalau kita tidak terlalu berlebihan menanggapinya? Ada beberapa orang yang terlalu berlebihan menanggapi ayat-ayat tentang misi, dan mereka kita sebut sebagai misionaris ya begitu ya. Hanya beberapa ayat Alkitab, terus mereka pergi meninggalkan kenyamanannya dan sebagainya, melakukan sesuatu yang hanya sebagian kecil saja ayat Alkitab begitu. Nah, itulah pandangan populer. Sehingga tidak heran jika banyak orang berpikir bahwa misi adalah panggilan beberapa orang yang sangat khusus begitu ya. Perlu ada banyak hal yang khusus sehingga orang berespon ke dalam misi ini. Bukan untuk semua orang. Dan itulah pandangan populer.
yang ada di dalam pikiran kita, pikiran saya, apalagi waktu dulu saya belum belajar tentang misi. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah benar pandangan populer ini? Saya ingin mengajukan pada Bapak Ibu Saudara sekalian dalam seminar ini, mari kita memandang Alkitab sebagai satu buku. Kalau satu buku berarti ada pendahuluan, ada ceritanya, dan ada kesimpulannya, dan itu terangkai. Ini bukan sebagai kumpulan 66 buku, tapi satu buku. Satu buku dengan satu pendahuluan, satu cerita, dan satu kesimpulan. Kalau begitu, bagian mana pendahuluan cerita Alkitab? Tentu saja kalau dalam Alkitab kita, kitab Kejadian. Tetapi Kejadian bagian yang mana? Bapak Ibu Saudara sekalian, pendahuluan cerita Alkitab ada dalam Kejadian pasal 1 sampai Kejadian pasal 11. Apa yang membedakan Kejadian pasal 1 sampai 11, kemudian dengan kelanjutannya, Kejadian pasal 12 dan seterusnya. Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 itu seperti Tuhan sedang menyiapkan stage, ya, sedang menyiapkan panggungnya. Apa yang terjadi di tengah-tengah dunia, Tuhan sedang menyatakannya. Kejadian pasal 12 akan berbeda sekali nuansa dan penceritaannya, mulai dengan Abraham di sana, kemudian Ishak, Yakub, dan seterusnya. Tetapi dalam 11 pasal pertama Tuhan berintervensi langsung kepada manusia. Dan apa yang diceritakan di dalam pendahuluan cerita Alkitab ini, Tuhan menciptakan dunia. Apa yang terjadi berikutnya? Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia terus bertambah banyak, dosa melahirkan dosa, ada silsilah dosa di sana. Manusia terus bertambah banyak sampai pada akhirnya Tuhan memutuskan manusia ini perlu dihukum dengan air bah. Ada 8 orang yang selamat, Nuh, istrinya, dan anak-anaknya, dan juga menantu-menantunya. Dan dari 8 orang ini Tuhan memulai manusia yang baru. Dan manusia yang baru ini terus bertambah banyak, tetapi manusia juga terus berbuat dosa. Sampai akhirnya ada mereka mendirikan Menara Babel, bersepakat satu hati untuk melawan Tuhan. Dan di sana Tuhan mengacaukan, bahasanya diserahkan ke seluruh bumi. Kita lihat bahwa intervensi Tuhan sangat jelas dan sangat nyata langsung kepada manusia. Itu adalah Kejadian pasal 1 sampai pasal 11. 11 pasal ini bukan hanya sekedar pengantar atau sebagai bagian pendahuluan dari kitab Kejadian, tetapi juga pendahuluan bagi seluruh cerita umat manusia. Bukankah begitu? Kejadian pasal 12 adalah awal dari cerita Alkitab. Jadi ini pendahuluannya adalah pasal 1 sampai pasal 11 Kejadian. Kejadian pasal 12 kita mulai the beginning of the story. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian di awal cerita Alkitab sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat Kejadian pasal 12, awal cerita Alkitab dimulai dengan sebuah perjanjian. Kejadian 12 ayat 2 sampai 3 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram. Abram dipilih waktu bangsa-bangsa diserahkan di sana, di dalam daftar Kejadian pasal 10 ada daftar 70 bangsa, 70 suku bangsa, 70 kaum di situ yang tersebar ke berbagai tempat. Salah satu di antaranya adalah kaum sanak keluarga dari Abram ini, dan Abram dipilih dari 70 itu, dan kepada Abram Tuhan memberikan perjanjian seperti ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, Abram, dan akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa ya, janji Tuhan kepada Abram ini. Apakah Tuhan pilih kasih kepada Abram? Tuhan sudah bosan dengan yang lain-lain, yang 69 ini, waduh, udah kalau begitu saya fokus ke yang satu aja, daripada saya sakit hati dengan ketidaktaatan dan sebagainya. Udah satu aja cukup begitu. Tuhan memilih dan mengasihi dia lebih daripada yang lain, atau bagaimana? Mari kita lanjutkan apa yang dikatakan di sini. Tuhan berjanji memberkati Abram, membuat namanya masyhur, menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Rupanya janji Tuhan yang diberikan kepada Abram ini adalah janji karena Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan adalah memberkati semua kaum di muka bumi. Memberkati 70-70-nya itu. Tuhan mengasihi semua kaum, semua suku bangsa di muka bumi, tetapi sekarang metode Tuhan berbeda.
Kalau dalam 11 pasal yang pertama Tuhan dealing langsung memberikan air bah, mengacaukan bahasanya dan sebagainya. Sekarang Tuhan bekerja sesudah Babel, Tuhan bekerja melalui Abram. Abram diberkati, dilindungi sedemikian rupa supaya Abram bisa mengerjakan tugasnya, yaitu menjadi sarana untuk memberkati semua kaum di muka bumi. Jadi kita melihat di sini ada perbedaannya. Dan 2 kali Abram dikatakan akan menjadi berkat, dan ditegaskan menjadi berkatnya di mana? Menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Itu adalah janji yang ada pada awal cerita Alkitab. Walter Kaiser, seorang ahli perjanjian lama, mengatakan bahwa barangkali Kejadian 12 ayat 2-3 ini adalah ayat tentang misi yang terpenting dalam seluruh Alkitab. John Stott juga mengatakan hal yang sama. Pertanyaan, kenapa ini disebut sebagai ayat misi yang terpenting di dalam, kalau mau dibandingkan, barangkali inilah ayat misi yang terpenting dalam Alkitab. Kalau kita menyelidiki Alkitab PL dan PB, kita akan menemukan janji inilah janji yang paling sering diulang. Ada Dr. Don Richardson yang melayani di suku Sawi di pedalaman Papua, ini sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dia menghitung, dia adalah seorang antropolog, dia seorang misiolog, seorang Bible scholar yang sangat baik. Dia menghitung berapa kali janji Abraham ini diulangi dalam seluruh Alkitab PL dan PB. Dia menghitung ada 365 parafrase dan abridgment dari covenant ini, dari perjanjian ini. Tidak ada janji yang lain di dalam Alkitab yang diulangi sebanyak ini. Kepada Abraham sendiri itu diulang 5 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan salah satu dari 5 kali itu diulangi dengan sumpah. Waktu itu Tuhan memerintahkan binatang dibelah 2, kiri dan kanan. Kemudian hadirat Tuhan turun dan melewati di tengah-tengahnya untuk menunjukkan bahwa ini harus terjadi. Ini adalah janji sumpah setia Tuhan, ini akan dilakukan. Jadi Kejadian 12 ayat 2-3 di mana ada janji bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan semua keturunannya supaya oleh mereka, oleh Abraham dan keturunan ini, berkat Tuhan akan sampai di muka bumi, adalah perjanjian yang sangat penting. Kalau kita belajar tentang dasar Alkitab bagi misi sedunia, maka inilah adalah satu pokok yang sangat penting yang perlu kita cover, perlu kita bicarakan. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan memenuhi janjinya untuk memberkati semua kaum di muka bumi? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah Tuhan memenuhi janjinya? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat apa yang dilakukan atau bagaimana interaksi Tuhan dengan anak cucu Abraham, keturunan Abraham. Abraham di dalam garis perjanjian ada Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan 12 suku Israel. Dan 12 suku Israel ini Tuhan dealing dengan mereka melalui Alkitab Perjanjian Lama. Dengan kita menelusuri Alkitab Perjanjian Lama, kita akan melihat bagaimana Tuhan berusaha memenuhi janjinya untuk memberkati semua kaum di muka bumi melalui Abraham dan keturunannya. Mari kita walk through Perjanjian Lama. Dalam waktu yang singkat tidak mungkin kita melajari secara lebih detail. Beberapa teman-teman yang sudah belajar explore tadi pagi sudah melihat lebih banyak ayat Alkitab. Kalau teman-teman mengikuti kursus perspektif akan lebih banyak lagi ayat yang dibaca. Saya akan ambil beberapa sampel saja dari berbagai genre Alkitab. Saya ambil dari kitab Taurat di sini ya, Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Ini sampel beberapa bagian. Dari Taurat di sini kita melihat bahwa Tuhan menegaskan lagi perjanjiannya kepada Israel sebagai anak cucu Abraham. Anak cucu Abraham ini, kerajaan Israel ini dikatakan oleh Tuhan, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Bapak Ibu ingat tentang hal ini di 1 Petrus juga, itu diulangi lagi di sana. Tetapi mari kita perhatikan apa itu kerajaan imam. Kalau imam kita tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, di dalam ibadah Israel kuno di sana ada 12 suku, ada satu suku yaitu suku Lewi. Tidak semua orang suku Lewi bisa mengambil posisi imam, hanya suku Lewi yang keturunan Harun, di sanalah imam-imam berasal. Nah, tetapi ini bukan sekedar bicara tentang imam, tetapi kerajaan imam. Maksudnya apa? Mari kita
lihat apa sih peran imam pada saat itu. Imam fungsinya adalah menjadi perantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Jadi suku Lewi adalah suku imam, artinya suku di dalamnya ada imamat ada di sana. Jadi kita bayangkan ada Tuhan, ada 11 suku Israel di sini, kemudian ada suku Lewi di mana di dalamnya ada imamat. Dan suku Lewi ini menjadi perantara antara Tuhan kepada umatnya dan umatnya kepada Tuhan. Itulah peran dari suku imam. Tetapi sekarang kerajaan imam, apa maksudnya kerajaan imam? Kerajaan imam yang dimaksud di sini adalah seluruh Israel. Kalau Israel adalah kerajaan imam yang menjadi perantara dengan Tuhan, siapakah yang diantarai? Yang diantarai adalah semua kaum di muka bumi. Bangsa Israel dipanggil menjadi kerajaan imam. Bangsa yang dikuduskan, dikhususkan bagi pekerjaan Tuhan untuk membawa keselamatan ini sampai ke ujung-ujung bumi. Mereka dibawa kepada Tuhan. Itulah tugas dan tanggung jawab anak cucu Abraham di dalam Taurat. Mari kita lihat di dalam kitab Nubuatan. Yesaya 49 ayat 6 dikatakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadamu sampai ke ujung bumi. Panggilan Israel dan panggilan Mesias yang dijanjikan melalui nubuatan Yesaya ini adalah, ini akan terang dan berkat ini adalah terang bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi bangsa Israel saja, dan supaya keselamatan ini sampai kepada ujung bumi. Tapi Ibu Saudara sekalian, kalau kita bandingkan dengan dokumen-dokumen di dalam Ancient Near East, di dalam pada masa itu, di sekitar bangsa Israel juga ada banyak dewa-dewa. Ya, orang Israel menyembah dewanya sendiri, orang Asyur menyembah dewanya sendiri, orang Filistin menyembah dewanya sendiri. Masing-masing punya dewa-dewa sesembahan mereka. Apa yang akan dilakukan oleh dewa-dewa sesembahannya itu? Apakah memberkati bangsa yang menyembah dewanya orang Mesir, memberkati orang Mesir, atau orang Mesir berharap bahwa dewa Ra, misalnya dewa mataharinya orang Mesir itu memberkati bangsa-bangsa lain yang bukan bangsa Mesir? Tentu saja para dewa pada saat itu diharapkan memberkati bangsanya sendiri, sesembahannya mereka sendiri. Tetapi berbeda dengan Allahnya orang Israel ini. Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi tujuan dan rencana Tuhan itu bukan untuk memilih bangsa Israel, kemudian sudah menjadi kepunyaannya, selesai di sana, nggak peduli yang lain. Tetapi kasih Tuhan adalah kasih yang meliputi semua suku bangsa di dunia. Dan untuk menjangkau semua suku bangsa di dunia, Tuhan memakai Abraham dan keturunannya, bangsa Israel ini menjadi terang sampai ke ujung-ujung bumi. Kata ujung bumi ini artinya sampai semuanya tidak ada yang terkecuali. Kalau kita lihat kitab Maleakhi, kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, di sana kita menjumpai perkataan ini. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Tapi Ibu Saudara sekalian, kita ada lagunya ya, ini ya. Kalau yang dari kecil sekolah minggu pernah menyanyikan lagu ini. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dulu saya suka protes Bapak Ibu sekalian kalau nyanyi lagu ini. Kok memuji Tuhannya cuma dari terbit matahari sampai pada masuknya. Jadi dari pagi sampai sore doang begitu ya. Terus kalau malam nama Tuhan nggak perlu dipuji apa begitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat Maleakhi ini, kita melihat bahwa dari terbit matahari sampai kepada masuknya itu bukan berbicara tentang waktu dari pagi sampai sore. Tetapi semua melalui matahari dari terbit sampai terbenamnya. Bicara tentang segala bangsa. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Semua bangsa di bawah matahari yang dilalui matahari. Ini adalah cakupan dari tujuan dan rencana Allah melalui Abraham dan keturunannya ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada luar biasa banyaknya ayat-ayat dalam Alkitab. Nanti saya akan tunjukkan diagramnya yang berbicara tentang bangsa-bangsa. Tetapi ini adalah beberapa sampel yang kita bisa pahami. Satu tambahan lagi, Mazmur 67. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur adalah kidung pujian yang dinyanyikan oleh bangsa Israel. Dan di dalam kidung pujian ini termasuk nyanyian-nyanyian pengajaran.
Mari kita perhatikan Mazmur 67 ini. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Itu bicara tentang perjanjian dengan Abraham ya. Aku akan memberkati engkau. Kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya, mendapat perkenan Tuhan, sesuatu yang indah dan luar biasa. Tetapi mari kita lihat bagian keduanya. Supaya, menunjukkan tujuannya, kenapa kita mendapat semua berkat itu? Supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kita melihat ini adalah parafrase dari perjanjian Abraham. Diberkati untuk menjadi berkat di antara semua bangsa. Kita seringkali mendengar kata diberkati untuk menjadi berkat. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa itulah kata yang belum selesai. Frase yang belum selesai. Seharusnya kita diberkati untuk menjadi berkat, tidak selesai di sana, di antara segala suku bangsa. We are blessed to be a blessing for all the nations. Kita bukan hanya diberkati untuk menjadi berkat, tetapi cakupan berkat ini sampai kepada segala suku bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Ini adalah bagian kedua dari perjanjian Abraham tadi ya, di mana bangsa-bangsa diberkati. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ini kembali ke bagian pertama dari perjanjian Abraham tentang berkat, kemudian ditutup lagi dengan berkat kepada segala ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan dan rencana Allah tidak berubah. Allah berjanji akan memberkati semua kaum di muka bumi melalui Abraham dan keturunannya, dan ini terus ditegaskan dalam sepanjang perjanjian lama. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ada yang mengajarkan Alkitab perjanjian lama, bahwa Alkitab perjanjian lama ini punya dua tema besar. Jadi kalau mau dirangkum, mau dimampatkan begitu, dikristalisasikan, maka seluruh Alkitab perjanjian lama ini ternyata punya dua tema besar. Bapak Ibu pernah tahu tentang hal ini? Wah, ini menarik ini Bapak Ibu. Dan yang mengajarkan ini bukan seorang teolog dari mana begitu ya, tetapi yang mengajarkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus pernah mengajarkan bahwa Alkitab perjanjian lama ini, Alkitab yang dibaca oleh Tuhan Yesus adalah Alkitab perjanjian lama. Waktu itu perjanjian baru belum dikanonisasi, belum ditulis. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Alkitab yang dibaca mereka ini memiliki dua tema besar, atau kita sebut sebagai tema makro. Kalau di dalam sekolah Alkitab ini disebut sebagai survei Alkitab begitu ya, survei perjanjian lama begitu ya. Kita melihat secara tema besarnya. Dan itu tertulis di dalam Alkitab kita, Lukas pasal 24 ayat 27, 44 sampai 47. Tuhan Yesus mengajarkan tentang survei Alkitab ini di dalam tubuh kebangkitannya. Waktu di dalam pelayanannya selama 3 tahun, Tuhan Yesus banyak mengajarkan tema-tema mikro tentang berbagai macam hal. Di dalam tubuh kebangkitannya, Tuhan mengajar murid-muridnya tema makro yang mencakup keseluruhan rangkuman perjanjian lama. Dari mana kita tahu? Mari kita lihat Lukas 24 ayat 46. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Teman-teman yang belajar Alkitab tahu bahwa ketika deretan kitab ini disebut, maka yang sedang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah kanon Alkitab perjanjian lama yang disebut sebagai Tanakh. Ya. Tanakh adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah bicara 5 kitab Musa, Nevi'im bicara tentang kitab Nabi-Nabi, Ketuvim bicara tentang kesusastraan, jadi ada Amsal, Mazmur, dan sebagainya. Basically Tuhan Yesus sedang bicarakan tentang Alkitab kanon perjanjian lama. Dikatakan harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam Tanakh ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dan kitab suci yang dibaca oleh murid-murid saat itu adalah kitab suci Tanakh ini, PL. Jadi Tuhan Yesus mengajar mereka tentang tema makro dari perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah menurut Bapak Ibu, kalau rangkuman perjanjian lama ini sesuatu yang perlu diajarkan kepada semua orang, dari anak kecil, remaja, pemuda, sampai lansia? Kalau itu berupa rangkuman apa yang ada dalam isi hati Tuhan dalam perjanjian lama, saya pikir ini sesuatu yang penting sekali. Dan betul, Tuhan Yesus bukan hanya mengajarkan, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk menceritakan kepada banyak orang tentang hal ini.
Orang-orang dari sekolah minggu sampai dewasa sampai lansia perlu belajar tentang tema makro ini. Namun saudara-saudara, kebanyakan orang Kristen tidak tahu apa tema makro ini. Ironis bukannya? Banyak gereja bahkan tidak mengajarkannya. Dan celakanya lagi banyak seminari-seminari Alkitab tidak mengajarkannya. Sehingga orang tidak menangkap apa yang Tuhan sedang usahakan dan Tuhan sedang kerjakan. Dan Tuhan mau untuk kita teruskan. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian ingin tahu apa tema makro ini? Mari kita lanjutkan. Ada tertulis demikian. Tema makro yang pertama, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ketika Tuhan Yesus merangkum perjanjian lama, Tuhan Yesus memberikan rangkuman, Mesias akan menderita, bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Maka dikatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama berbicara tentang Yesus, tentang sesuatu yang dinubuatkan. Di sana ada korban penebusan, kemudian ada anak yang dikorbankan dan sebagainya. Itu semua adalah prototipe, gambaran, dan sesuatu model yang akan digenapi dalam Kristus. Nubuatan-nubuatan tentang Mesias yang akan datang, menderita dan bangkit bagi mereka. Ini adalah rangkuman pertama. Alkitab berbicara tentang Yesus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan itu dimulai dalam kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini adalah perkataan Tuhan kepada setan. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Biasa disebut sebagai proto-evangel. Ini adalah kabar baik yang ada di awal. Di sana dikatakan. Akan ada keturunan perempuan ini. Ini menunjukkan bahwa akan ada petunjuk bahwa ini bicara tentang keturunan dari seorang anak darah, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, menghancurkan pekerjaan kuasa kegelapan, setan dan iblis, tetapi itu akan dilalui dengan penderitaan. Engkau akan meremukkan tumitnya, akan dilalui dengan suatu penderitaan. Dari awal, dari kitab Kejadian dan seterusnya, model-model dan tipologi dalam Perjanjian Lama menceritakan tentang Yesus yang menjadi pengharapan mesianik mereka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menariknya adalah Tuhan Yesus tidak berhenti di sini. Ini adalah tema makro yang pertama. Tentang penebusan dan kebangkitannya. Ada yang kedua. Tuhan Yesus bilang, dan lagi. Artinya belum selesai. Dan lagi, ada tema yang kedua. Tema yang kedua adalah dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Tema makro seluruh Alkitab Perjanjian Lama yang kedua berbicara tentang berita yang harus sampai kepada segala bangsa. Kita sudah melihat tadi ya dari Kejadian 12 ayat 2-3 dan itu terus berulang-ulang ratusan kali dalam Perjanjian Lama tentang segala bangsa, segala bangsa, segala bangsa ini. Berita pertobatan dan pengampunan ini, Mesias yang mati dan bangkit ini harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi ketika Tuhan Yesus merangkum Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan Yesus merangkum di dalam tema-tema yang berkaitan dengan keselamatan, berkat itu, berkat bukan hanya keselamatan, berkat lebih besar daripada keselamatan, tetapi tidak kurang dari keselamatan. Berkat yang terbesar adalah berkat keselamatan, tetapi berkat itu melingkupi shalom dan sejahtera yang lebih luas daripada itu. Kita akan diberkati, diselamatkan. Itu adalah tema yang pertama, melalui Mesias yang mati dan bangkit. Dan yang kedua adalah, tema yang kedua adalah tentang misi, tentang menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Dua hal ini adalah isi hati Tuhan. Alkitab adalah penyataan Allah tentang dirinya, apa yang ada dalam hati Tuhan. Dan kalau Tuhan menyatakan isi hatinya, Tuhan ingin supaya berkat dia dikerjakan di dalam penebusan dan karya Kristus yang luar biasa di atas salib itu. Tetapi dalam namanya berita ini harus sampai kepada segala bangsa. Dan kalau kita punya satu-satunya pengharapan di dalam Kristus untuk keselamatan kita, maka konsekuensi yang kedua adalah menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi adalah konsekuensi yang paling logis. Kita lebih suka yang diberkati atau lebih suka yang menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi? Lebih suka yang diberkati. Tetapi paket perjanjian Abraham adalah
kita diberkati sedemikian rupa supaya olehmu, supaya menunjukkan tujuan, olehmu menunjukkan kepada kita yang dipercayakan berkat itu untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Satu paket, diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang merunut cerita Alkitab ya. Kita ingat di depan tadi ya. Kita sudah selesai pada bagian pendahuluan. Kemudian mulai awal cerita Alkitab, dan awal cerita Alkitab itu terus berlanjut sampai seluruh Perjanjian Lama. Sekarang mari kita lihat Perjanjian Baru. Tadi kesimpulan di bagian Perjanjian Lama adalah Perjanjian Lama berisi hati Tuhan untuk menjangkau segala bangsa. Di dalam Perjanjian Baru kita melihat ada kesaksian 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menceritakan kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Dan di dalam tubuh kebangkitannya Tuhan Yesus memerintahkan, Matius 28 ayat 18-20, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk jadikanlah semua bangsa muridku di sini, Tuhan Yesus bukan sedang memulai amanat misi. Tuhan Yesus sedang mengulangi apa yang selama ini sudah dikerjakan oleh Allah sejak awal cerita Alkitab. Inilah peneguhan ulang, penegasan ulang tentang perjanjian Abraham bahwa berkat ini, keselamatan, kemuridan ini harus sampai kepada semua suku bangsa. Dan ketika kita sedang melakukannya, maka kepada kita semua diberi janji penyertaan yang luar biasa. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Timestamp ini sampai kepada akhir zaman ini menunjukkan bahwa Tuhan mau terus mengerjakan ini sampai pada kesudahannya nanti. Amanat agung ini adalah amanat yang tidak akan selesai pada zaman para murid-murid pada saat itu, 12-1 di situ. Tetapi suatu amanat yang akan terus berlaku dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, bahkan sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Injil kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 1 ayat 8 adalah perkataan yang betul-betul terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat dari bumi ke surga. Perkataan betul-betul the last sayings of Jesus adalah perkataan ini. Jadi waktu sudah terang, Tuhan Yesus mengatakan ketika dia terangkat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita melihat betapa konsistennya Tuhan untuk mengerjakan tujuan dan rencana. Allah kita adalah Allah yang bermisi. Allah kita adalah Allah yang punya tujuan. Allah yang mau menyelesaikan tujuan-tujuannya itu. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan amanat agung, ketika dia terangkat ke surga, pesan terakhirnya berkaitan dengan hal yang penting ini. Kesaksian ini mulai dari Yerusalem, seperti dalam Lukas pasal 24 tadi ya, mulai dari Yerusalem, akan masuk ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke semua suku bangsa. Tuhan Yesus sudah datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan Yesus berjanji akan datang yang kedua kali dalam kesudahan segala sesuatu nanti. Kita sekarang ada dalam masa penantian, pada masa parousia. Kita ada dalam periode antara kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa tujuan dari periode antara ini? Kenapa ada rentang waktu antara periode yang pertama dan periode yang kedua? Dan kenapa rentang waktunya sedemikian? Kapan rentang waktu ini akan berakhir? Ada banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan. Kapan Tuhan Yesus datang yang kedua? Apakah kalau Tuhan sudah bosan, aduh, manusia di dunia ini menyebalkan sekali begitu ya. Aduh, kalau begitu saya udah selesaikan saja semuanya, tutup begitu ya. Dunia ini kemudian sudah selesai begitu. Atau ada sesuatu yang lain. Kapan Tuhan berkata sudah selesai sampai di sini? Apa tujuan dari periode kedatangan yang pertama dan kedatangan yang kedua? Ada beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan. Dalam kesempatan singkat ini, saya ingin mengutip beberapa bagian saja. Galatia 3 ayat 7-9. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Kita mengingat ya perjanjian Abraham dalam Kejadian pasal 12. Abraham dan keturunannya. Sekarang kita lihat dalam Galatia, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Galatia,
mereka yang hidup dari iman, mereka itu anak-anak Abraham. Dan apakah ini hanya sekedar kiasan saja? Paulus mengatakan itu, Paulus melanjutkan. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Paulus sedang berkata bahwa di dalam tujuan dan rencana Allah, orang-orang yang menjadi percaya, yang beriman di dalam Kristus, akan dimasukkan sebagai anak cucu Abraham, bapak orang beriman itu. Abraham, bapak orang beriman. Kita yang beriman kepada Kristus, kita akan menjadi anak cucu Abraham secara rohani. Dan kita yang hidup dari iman ini, kita menjadi anak-anak Abraham, ini bukan ilustrasi. Tetapi suatu kenyataan batiniah yang terjadi ketika kita beriman kepada Kristus, kepada kita janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya berlaku kepada kita. Betapa ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kepada Abraham dan keturunannya dijanjikan kamu akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Siapa yang berkati engkau akan diberkati. Engkau akan diberkati dengan sekian banyak hal. Supaya olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Jadi ada janji berkat yang berlaku bagi kita. Ada juga tanggung jawab berkat yang berlaku bagi kita sebagai anak cucu Abraham. Olehmu, bukan tanpamu. Olehmu, semua kaum, segala bangsa akan diberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah paket yang berlaku bagi kita. Kita akan diberkati sebagai anak cucu Abraham, dan tanggung jawab itu juga menjadi bagian kita. Seperti kepada Abraham dan keturunannya. Abraham hidup sekitar 2000 tahun sebelum Kristus. Kita hidup sekitar 2000 tahun sesudah Kristus. Antara kita dengan Abraham terpisah berapa tahun? Sekitar 4000 tahun. Dan kita terikat pada satu perjanjian yang sama, satu covenant yang sama. Perjanjian Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak anak. Aku anaknya dan kau juga. Kita semua adalah anak cucu Abraham. Secara rohani yang menjadi bagian kita ketika kita beriman. Inilah bagian misteri yang dibukakan kepada kita dalam perjanjian baru. Abraham mungkin berpikir bahwa yang seperti bintang di langit, pasir di laut, seperti debu tanah banyaknya, itu dia berpikir itu adalah keturunan dia secara fisik. Tetapi dalam tujuan dan rencana Allah, termasuk saudara-saudara dan saya, Tuhan bermaksud untuk memberkati semua kaum di muka bumi melalui hidup kita. Galatia 3 ayat 14 melanjutkan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jelas sekali tujuannya di sini. Kenapa kita menjadi anak cucu Abraham? Supaya berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Galatia 3 ayat 14. Orang percaya adalah anak-anak Abraham. Perjanjian tersebut berlaku kepada kita. Matius 24 ayat 14, perkataan Tuhan Yesus sendiri ketika Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya mau ditinggal, Tuhan Yesus berkata begini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kita mendapat clue dari sini bahwa kesudahan alam semesta ini suatu saat akan tiba. Dan kapan kesudahan itu tiba? Jika Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Allah kita adalah Allah yang bertujuan, Allah yang punya misi. Dan kalau misinya itu tercapai, maka Tuhan berkata, that's it, selesai, sampai di sini. The end. Kemudian tiba kesudahannya, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seluruh alam semesta ini, seluruh dunia ini dengan segala pencapaiannya, dengan segala kemegahannya, Tuhan akan berkata, stop sampai di sini. Ketika misi Tuhan sudah tercapai, apa itu misi Tuhan? Yaitu Injil kerajaan ini diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sebagaimana tujuan dan rencana Allah sejak semula di dalam perjanjian Abraham. Ini adalah salah satu di antara beberapa banyak ayat Alkitab yang menceritakan tentang maksud dan tujuan dari periode antara kedua kedatangan ini.
Ketika kita berhadapan dengan hal-hal semacam ini, kita tidak bisa casual terhadap misi. Saya sedang mengajak Bapak Ibu untuk walkthrough dari pendahuluan, awal cerita Alkitab, isi cerita Alkitab dalam PL, isi Alkitab dalam PB, sampai kepada kesudahannya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengintip apa yang ada dalam ruang tahta Allah, di dalam eskaton, di dalam akhir segala sesuatu. Wahyu 7 ayat 9 membuat kita punya pemandangan tentang ruang tahta itu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka memuji Tuhan. Mari kita imajinasikan ya, bahwa kita melihat ruang tahta Allah di surga, dan di sana kita melihat di hadapan kita satu kumpulan besar orang banyak. Jadi apa ciri-ciri kumpulan besar ini? Pertama, orangnya banyak sekali, tidak terhitung banyaknya. Dan ciri-ciri yang kedua adalah mereka itu dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, dan segala bahasa. Yang menakjubkan dari semuanya ini adalah apa yang dijanjikan Allah waktu awal di dalam perjanjian Abraham. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesuatu yang diteruskan dalam seluruh perjanjian lama. Sesuatu yang ditegaskan dalam amanat agung Tuhan Yesus. Dan perkataan terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Dan apa yang ditegaskan dan dibukakan misteri ini terbuka kepada kita yang hidup dalam zaman perjanjian baru. Dikatakan bahwa kedatangan yang kedua, kesudahan itu adalah ketika Injil Kerajaan ini sampai kepada semua bangsa. Dan itulah yang akan kita lihat penggenapannya di dalam kitab Wahyu. Apa yang dijanjikan di awal digenapi pada akhirnya. Tidak ada satu bangsa, suku, kaum yang terkecuali dari orang yang tidak terhitung banyaknya itu yang memuji dan menyembah memuliakan Tuhan pada akhirnya. John Piper di dalam buku yang sangat luar biasa, saya sangat mendorong rekan-rekan yang belum punya buku ini untuk membeli, untuk memilikinya, karena sekarang di toko buku sudah susah carinya, terbitan lembaga literatur baptis. Let the Nations Be Glad, bahasa Indonesia, jadikan sekalian bangsa bersukacita, salah satu buku tentang misi yang penting dari John Piper. Saya kutipkan satu bagian yang terkenal dari buku ini. Sasaran misi adalah sukacita dari segala suku bangsa akan kebesaran Tuhan. Pada akhirnya kita akan melihat segala suku bangsa ini mati bersukacita, memuji dan memuliakan Tuhan, hidupnya dipenuhkan di hadapan tahta Allah itu. Lalu kenapa ada misi? Misi ada karena penyembahan tidak ada. Karena orang-orang banyak di antara berbagai suku bangsa saat ini tidak mengenal Tuhan. Bagaimana bisa menyembah Tuhan kalau mereka tidak mengenal Tuhan? Untuk itu misi ada. Misi ada supaya mereka bisa menyembah Tuhan dengan sukacita di hadapan tahtanya. Jadi misi bukan tujuannya. Misi adalah sarana untuk mencapai tujuannya. Penyembahan kepada Allah, pengenalan kepada Allah, dan penyembahan kepada Allah itu adalah tujuannya. Dan karena misi adalah sarana untuk menghasilkan tujuan akhirnya, John Piper mengatakan misi adalah aktivitas manusia terbesar kedua di dunia. Aktivitas terbesar manusia di dunia dan di surga adalah ketika manusia memuji, menyembah Allah. Dalam pengertian bukan hanya nyanyi-nyanyi, begitu ya, tetapi dalam seluruh hidup yang dipersembahkan kepada Allah dan kemuliaan. Itulah hal terbesar. Dan sarana untuk itu adalah ketika orang pergi dan membawa orang-orang dari segala suku bangsa mengenal, mengasihi, dan menyembah Tuhan. Misi ada karena penyembahan tidak ada. Ketika zaman ini berlalu, orang-orang tebusannya berkeliling di seputar tahta Allah. Misi tidak ada lagi. Tetapi penyembahan ada sampai selama-lamanya. Mari kita melihat beberapa ayat-ayat yang tadi kita pakai. Kejadian 12 ayat 2-3 di sana dikatakan ada frase penting yang saya ingin mengajak Bapak Ibu memikirkan. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kata semua kaum dalam Kejadian pasal 12 itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya mispah, kaum, ya. Bicara tentang hubungan kekerabatan dalam pengertian yang lebih luas. Nah,
ketika Alkitab bahasa Ibrani diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, karena orang-orang Yahudi tersebar setelah penjajahan Asyur dan Babilonia, mereka tersebar dan bercampur dengan kebudayaan lokal yang saat itu di dalam pengaruh Yunani yang sangat kuat, Alkitab mulai diterjemahkan, Septuaginta ya. Kemudian Alkitab Ibrani terjemahkan ke bahasa Yunani. Tahukah saudara, kata semua kaum ini, kalau Bapak Ibu melihat dalam Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani apa? Mispaha itu terjemahannya diterjemahkan sebagai pantata etne. Panta bisa tentang seluruh, ada panteisme, agama yang menyembah semua benda begitu ya. Panta artinya semua, ta etne, etne bicara tentang etnis, kelompok suku. Ya, panta ta etne semua kelompok suku, semua kaum di muka bumi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, ketika tadi kita melihat Lukas pasal 24, ini sudah langsung ditulis dalam bahasa Yunani. Pengampunan dosa harus disampaikan kepada pantata etne, mulai dari Yerusalem. Bapak Ibu bisa cek dalam Alkitab Sabda, interlinear, dan sebagainya. Pantata etne yang dipakai. Matius 28, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridkanlah semua suku bangsa. Terjemahan harafiahnya. Mate teusate, muridkanlah pantata etne, semua suku bangsa. Jadi ketika frase ini dipakai oleh Tuhan Yesus, ini adalah frase yang sudah dipakai sebelum-sebelumnya dalam perjanjian Abraham. Ketika kita ketemu Matius 24, Injil kerajaan ini diberitakan seluruh dunia menjadi kesaksian bagi pantata etne, sesudah itu barulah tiba kesudahan. Ada sesuatu yang menarik di sini. Ada satu frase yang digunakan bersama-sama, frase pantata etne. Kenapa penting bagi kita untuk menyelidikinya? Karena ini konsekuensinya besar bagi tanggung jawab misi kita. Tanggung jawab misi kita adalah untuk pantata etne. Di dalam Wahyu 7 ayat 9, inilah semua bangsa itu, pantata etne, yang akan berkumpul menyembah Tuhan. Kalau begitu apa arti pantata etne? Di dalam Alkitab bahasa Inggris itu diterjemahkan sebagai nations, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai bangsa. Apakah artinya bangsa dan negara? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus dan orang-orang pada masa itu tidak memikirkan negara yang didefinisikan secara politis. Indonesia, Malaysia, Singapura, Inggris, Prancis, Amerika, dan sebagainya. Tidak. Karena kalau tujuannya adalah Injil Kerajaan ini diberitakan ke semua negara secara politis ini, maka Tuhan Yesus sudah bisa datang sekarang. Karena itu sudah tercapai. Tidak ada satu negara pun di dunia di mana kesaksian bagi semua bangsa secara politis ini yang belum tercapai. Itu sudah tercapai. Dan tentu saja bukan ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Alternatif apa? Bagaimana kita mengartikan pantata etne? Apakah pantata etne bisa diartikan kepada orang-orang bukan Yahudi pada umumnya? Jadi Injil Kerajaan ini harus disampaikan kepada orang bukan Yahudi, begitu ya? Di antara Bapak Ibu Saudara, adakah orang Yahudi? Kalau tidak, berarti termasuk dalam pantata dalam ta etne ini, begitu ya? Apakah begitu? John Piper dalam buku Let the Nations Be Glad memberikan analisis yang sangat menarik. Saya hanya memberikan rangkumannya. Kata etnos dalam bentuk tunggal tidak pernah dipakai untuk merujuk secara umum bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kata etnos adalah seperti dalam bahasa Indonesia kita bicara tentang suku, ya suku ini, suku itu, begitu etnos. Nah, kalau kita pakai dalam bentuk jamaknya etne, itu bisa berarti untuk semua orang, semua suku yang bukan Yahudi. Memang, kalau kata etne saja. Tetapi, kalau yang dipakai adalah pantata etne, itu tidak pernah dimaksudkan asal orang bukan Yahudi. Kalau bahasa sekarangnya asal bukan orang Kristen, begitu ya. Tetapi pantata etne bicara tentang semua suku bangsa yang terpisah secara ras, bahasa, atau budaya. Semua itu. Jadi bukan sekedar kepada orang-orang yang belum percaya, bukan itu. Tetapi kepada orang-orang yang belum percaya di antara semua suku bangsa. Injil Kerajaan ini harus diberitakan kepada orang-orang belum percaya di antara semua suku bangsa. Mate teusate, muridkanlah itu harus terjadi di antara pantata etne, di antara semua suku bangsa, bukan sekedar kepada orang-orang yang belum percaya. Apa bedanya orang yang belum percaya dengan semua suku bangsa? Ini terjemahan yang tepat tentang pantata etne, semua suku bangsa atau semua kelompok orang yang dibedakan secara bahasa, keturunan, dan sosial budaya. Akan berbeda sekali. Misalnya kelompok etnis di Indonesia ada 700 lebih, hampir 800 kelompok etnis. Semua suku bangsa meliputi itu semua.
Injil kerajaan harus diberitakan di antara semua suku bangsa. Konsekuensinya akan berbeda dengan mengatakan ini bicara tentang orang-orang yang belum percaya. Kalau kita bicara pancake dan waffle, pancake itu satu permukaan flat di mana kita siram dengan maple syrup, sirupnya akan melebar ke semuanya. Tetapi kalau kita siram sirupnya ke waffle, hanya akan masuk dalam kotak itu. Dan itulah yang terjadi di dunia ini, bukan? Injil masuk ke dalam satu suku Pushtun misalnya, belum tentu orang-orang Pakistan di sekitarnya seterbuka suku Pushtun itu. Perlu ada suku-suku lain di mana Injil diberitakan di sana secara kontekstual untuk menjangkau mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini benar secara biblikal, ini juga benar secara sosiologis antropologis bahwa strategi untuk menjangkau segala suku bangsa ini. Saya ingin menutup dengan kesimpulan. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam website thenations.us, di sana ada satu website yang memberi tanda Alkitab, ayat-ayat yang berkaitan dengan the nations, tentang bangsa-bangsa. Di dalam Kejadian sampai Wahyu, Bapak Ibu lihat di sana ayat-ayat yang disebut sebagai the nations verses, ayat-ayat yang isinya tentang bangsa-bangsa dengan berbagai macam ini ya, ada kode-kodenya lagi, saya tidak perlu terangkan satu persatu. Yang saya ingin perlihatkan adalah bangsa-bangsa memenuhi Alkitab PL dan PP kita. Di mana kita selama ini? Ketika kita hanya berpikir bahwa saya tertarik hanya satu bagian dari perjanjian Abraham, yaitu kita diberkati. Kita tidak terlalu care dengan bagian yang kedua, tanggung jawab berkat itu. Olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Sebagai rangkuman, saya kutip dari Chris Wright. Dia mengatakan begini dalam buku risalah yang tebal sekali, judulnya The Mission of God. Dia menulis begini, kebanyakan orang Kristen setuju bahwa Alkitab memberikan dasar bagi misi. Tetapi misi lebih besar dari itu. Kebenarannya adalah Alkitab didasari oleh misi. Seluruh Alkitab digerakkan oleh misi Tuhan dan mengenai misi Tuhan. Kita sudah belajar secara walkthrough dari PL sampai PB, tema misioner dalam Alkitab. Diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Kejadian 12 sampai Wahyu pasal 7 memperlihatkan konsistensi benang merah golden thread yang Tuhan sedang kerjakan, bukan hanya di antara orang Israel, tetapi juga di antara anak cucu Abraham secara rohani, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi, kesimpulannya, misi merupakan tema besar dari Alkitab. Misi merupakan pendahuluan Alkitab, cerita Alkitab, dan kesimpulan dari Alkitab. Sehingga kita perlu sungguh-sungguh menanggapi tentang misi. Kita tidak bisa mengatakan, saya mencintai Tuhan, tetapi saya tidak mau terlibat di dalam misi Tuhan. Karena ini adalah isi hati Tuhan. Pertanyaannya, bagian manakah dalam Alkitab yang berisi tentang misi? Itu mudah sekali dijawab, ada banyak bagian. Yang lebih sulit pertanyaannya adalah, bagian manakah dalam Alkitab yang tidak berisi tentang misi? Ayo, bagian yang mana? Barangkali bagian Alkitab yang tidak berisi tentang misi adalah kitab Ayub. Kenapa kitab Ayub? Karena Ayub hidup pada zaman sebelum perjanjian Abraham, sebelum Abrahamic Covenant. Jadi kalau Alkitab diurutkan secara kronologis, Kejadian 1 sampai Kejadian 11 tidak langsung masuk Kejadian 12, tapi Ayub dulu baru masuk Kejadian 12. Di sana kita tidak mendapati tentang misi. Tetapi seluruh bagian Alkitab yang lain, semuanya berisi tentang tema besar misi Tuhan ini. Kita harus menjadi orang Kristen global, melihat bagaimana pantata etnis semua suku bangsa ini mendengar Injil, mendengar tentang siapa Dia, Allah yang mengasihi mereka, Allah yang punya rencana atas hidup mereka, Allah yang dimuliakan di antara semua suku bangsa di dunia. Kita harus menjadi orang Kristen global dengan visi global, karena kita memiliki Allah yang global. Sangat mudah ketika kita mengabaikan kebenaran-kebenaran ini, kita menjadikan kekristenan menjadi agama yang berpusat pada diri sendiri, untuk kalangan sendiri. Seminari-seminari bisa sangat mudah mempersiapkan orang-orang menjadi pegawai-pegawai gereja, menjadi orang-orang yang menjalankan roda aktivitas di dalam gereja, tidak peduli kepada suku-suku bangsa. Gereja-gereja sangat mudah
Berpikir segala sesuatu yang untuk ke dalam, untuk kalangan sendiri, untuk kalangan sendiri. Karena investasi kepada misi adalah investasi yang seringkali butuh banyak air mata, butuh banyak waktu, butuh banyak pengorbanan dan sebagainya, dan tidak kelihatan. Kita sangat mudah di dalam kehidupan kita untuk berfokus pada aspek pertama, yaitu kita diberkati, diberkati, diberkati. Tetapi kita lupa bahwa kita diberkati supaya olehmu, bukan tanpamu. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita mencintai Tuhan, kita akan merindukan supaya Tuhan dikenal, dipuji, dimuliakan. Bukannya di dalam seluruh aspek hidup kita, tetapi di antara semua suku bangsa di dunia. Semua orang percaya terikat dalam panggilan Abraham. Tuhan memberkati.